Bagaimana orang terganggu jiwanya memeriksa seseorang yang tidak bersalah? Itu Rudiana jiwanya sedang terguncang pada saat itu. Selama saya menjadi pengacara banyak banget polisi yang bagus, jangan gara-gara itu Rudiana dan kawan-kawan cacat ini lembaga. Gitu loh. Orang yang lagi gila, orang lagi stres itu Rudiana. Lagi dianggap stres gila, pengakuan dia sendiri loh. Dia tergoncang jiwanya. Orang gila disuruh tangkap, diperiksa pula. Akhirnya dari awalnya yang mereka orang gila, semuanya jadi gila. Kasusnya jadi gila, gitu. Dan putusannya pun jadi putusan gila. Kalau ini diteruskan negara gila. Backing saya adalah Bapak Joko Widodo. Wow, Jokowi keren bang. Kan backing saya saja di media sosial nih. Backing saya adalah Pak Joko Widodo. Dan yang melaporkan Deddy Mulyadi di Polda Metro Jaya akan gue laporkan balik. Ingat itu, pengacara yang melaporkan Deddy Mulyadi akan gue laporin. Karena apa? Saya kemarin berselisih paham lah, itu terlalu arogan. Ya kan? Aku udah ingatkan hati-hati. Ya emang kamu siapa? Katanya. Ya saya penganalisa. Ya penganalisa bro. Hai teman-teman, welcome back is channel NFX. Senyumnya gila. Dan ini ada kabar mengejutkan datang dari kubu KDM dan 7 narapidana, yaitu masuknya Bang Firdaus, pengacara kondang, pengacara viral ya. Ini bisa jadi musuh jadi si Bang Pitra ya, Bang Firdaus ini. Oke, jadi Bang Firdaus ini telah menyatakan masuk dalam kubu Bang Farhad Abbas dan Bang Otto ya. Dalam debutnya, Bang Firdaus langsung barbar dan langsung mengeluarkan statement. Kita lihat videonya. Ini tercengang dan terbelalak ya. Ditemukan banyak kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa hukum ini. Bahkan ada beberapa saksi yang berani dengan sungguh-sungguh meyakini semua publik bahwa dia telah disetir dan dia telah melakukan kesalahan dan siap dipenjara menggantikan kawannya yang 7 atau 8 orang ini. Makanya siap dipenjara loh dia. Bahkan ada lagi yang mencabut laporannya, mencabut kesaksiannya. Dia datang ke pihak kepolisian ya, atau aparat penegak hukum lainnya, mencabut kesaksiannya. Ini kan peristiwa hukum yang luar biasa yang nggak pernah terjadi di, benar bang. Termasuk di alam barzah pun nggak ada. Ini baru ini ada seorang saksi yang setelah memenjarakan kawannya, lalu tahu-tahu dia sadar. Entah mungkin selama 8 tahun ini dia kesambet setan atau apa nggak tahu. Tapi yang jelas saat sekarang ini kok bisa berubah. Kok dia bisa berubah dengan sekonyong-konyongnya dengan peristiwa hukum yang lagi gemah ripah ini? Tahu-tahu dia muncul dan menyatakan bahwa itu salah keterangan saya. Itulah statement pertama, debut pertama dari Bang Firdaus. Ini langsung mengeluarkan kata-kata konyol yang agak lucu, tapi memang benar juga gitu loh. Memang benar, dia itu apa adanya gitu loh ngomongnya. Dan lanjut videonya. Hukum adalah panglima. Kalau seandainya sudah terstigma negatif, apalagi tentang institusi Polri, hancur Pak. Besok polisi mau ngomong apa, mau baca Al-Quran pun orang udah gak percaya sama polisi gitu. Misalnya polisi mau ceramah pakai peci, orang udah gak percaya. Gara-gara ulah oknum-oknum yang ada di Polres Cirebon ini. Ulah-ulah rombongannya itu Rudiana. Ya bener sih kalau memang masalah ini memang dalangnya adalah atau kesalahan dari oknum-oknum polisi ya. Dan mereka masih saja kekeh dengan kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana. Ya orang-orang pasti lama-kelamaan juga pasti kan merasa nggak percaya sama hukum di negara kita. Karena banyak sekali kecurangan-kecurangan gitu ya, kata Pak Firdaus. Lanjut video ya. Karena saya baru masuk ya, saya juga tidak mau melanggar etika dan moral saya bilang tadi. Makanya saya harus bagaimana pendapat mereka sebagai leader di dalam tim kuasa yang menangani Saka Tatal dan kawan-kawan serta Deddy Mulyadi. Jadi saya ya, karena saya anak bawang saya ngikut aja. Tapi kalau saya disuruh maju untuk fight ya, argumentasi dan melawan argumentasi mereka-mereka yang sekarang sedang memojokkan para terpidana, ya saya siap. Oke gas bang, menurut abang kalau memang ini adalah sebuah kasus kecelakaan yang digiring menjadi kasus pembunuhan berencana, abang harus siap gas gitu kan. Pra-peradilan harus mengeksekusi disadil-adilnya, harus membebaskan mereka yang terpidana. Karena apa, dari awal udah cacat Pak. Dari awal itu Rudiana udah bilang bahwa saya terpaksa karena terganggu jiwa saya. Misalnya kan, akibat anak saya meninggal lalu saya melakukan proses penyelidikan dengan cara saya. Itu aja udah cacat Pak.
Gitu loh. Maaf, orang sinting nggak boleh meriksa, Pak. Orang gila nggak boleh meriksa. Orang sakit nggak boleh meriksa. Tapi bener juga sih, kalau memang pernyataan dari Pak Ibnu Rudiana itu pernah berkata saya lagi ada gangguan mental ya ibaratnya gitu. Nah bener kata Pak Firdaus gitu, kalau orang gila nggak boleh periksa gitu kan. Bener juga kata Bang Firdaus. Kita lanjut videonya ya men. Itu dalam KUHP diatur, Pak. Bagaimana orang terganggu jiwanya memeriksa seseorang yang tidak bersalah. Itu Rudiana jiwanya sedang terguncang pada saat itu. Tapi dia bisa membantu polisi lain untuk menangkap. Nggak tahu, jangan ditangkap, salah tangkap. Dari pertama administrasi hukum P1-nya saja sudah cacat formil. Bagaimana mau lanjut ke P53? Gitu loh. Artinya proses hukum diajukan oleh pihak Sakatatal sekarang ini melalui Farhad Abbas dan mungkin Pak Otto Hasibuan. Yaps. Ini harus diputuskan seadil-adilnya oleh hakim. Betul. Dan ini harus bebas mereka. Harus bebas, Pak. Karena proses penyelidikannya di awal sudah salah. Gitu loh. Kata Mbak Firdaus, penyelidikan dari awal sudah salah. Kita lanjut. Gitu loh. Orang yang lagi gila, orang lagi stres itu Rudiana. Lagi dianggap stres gila, pengakuan dia sendiri loh. Dia tergoncang jiwanya. Kok bisa nangkepin para pelaku? Gitu loh. Karena dalam undang-undang itu dilarang orang sakit itu. Orang sakit jiwanya, orang sakit mentalnya, orang sakit, orang gila itu gak boleh meriksa. Dan gak boleh diperiksa. Ini ada orang gila disuruh meriksa. Orang gila disuruh tangkap, diperiksa pula. Akhirnya dari awalnya yang meriksa orang gila, semuanya jadi gila. Kasusnya jadi gila. Gitu. Dan putusannya pun jadi putusan gila. Kalau ini diteruskan negara gila. Nah, remehnya dari panjang kan. Jadi awal dari udah penyelidikan gila, jadi ujungnya sampai jadi gila gitu kan. Jadi Indonesia jadi gila. Gimana menurut komentar kalian? Backing saya adalah Bapak Joko Widodo. Wow, Jokowi keren bang. Kan backing saya saja di media sosial nih. Backing saya adalah Pak Joko Widodo. Ayo, siapa yang berani Pak Joko Widodo? Ayo. Saya turunkan Pak Joko Widodo. Kemarin kalian ngomong-ngomong bintang 1, bintang 2, bintang kejora. Saya turun presiden. Kejora. Bintang kejora katanya. Wah, backingnya Pak Presiden ya pasti kuat lah gitu. Kalau emang ini bener, tentunya Pak Jokowi dengan di akhir-akhir penjabatannya harus menindak adilkan kasus ini ya. Harusnya begitu. Saya sebagai cucunya polisi, saya nggak mau lembaga saya diri. Kenapa? Banyak polisi yang bagus, Pak. Selama saya menjadi pengacara, banyak banget polisi yang bagus. Jangan gara-gara Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Cacat ini lembaga. Dan yang melaporkan Deddy Mulyadi di Polda Metro Jaya akan gue lapor kembali. Ingat itu, pengacara yang melaporkan Deddy Mulyadi akan gue laporin. Wah, gas bang. Wah, Bang Firdaus bilang kalau ada pengacara yang laporin Deddy Mulyadi, dia akan laporin balik. Gas. Tapi bener juga sih, sebenarnya banyak polisi yang baik sih, banyak polisi yang jujur sebenarnya. Cuma karena memang oknum ini ya yang menjadi kepolisiannya jadi ruwet gitu. Dan kemarin juga sempat ada berita viral yang ada di Jawa Timur itu ya, tentang pembunuhan dan pelindasan pacarnya itu kan dibebaskan juga itu. Nah, itu yang perlu dipertanyakan karena udah menjadi tersangka dan ada barang bukti dan ada saksi, kenapa masih bisa dibebaskan? Jadi kalau terus begitu juga ini mengotori hukum kita dan ujung-ujungnya masyarakat tuh gak akan percaya dengan kepolisian atau dengan hukum negara kita. Padahal itu dikarenakan juga oknum-oknum itu ya yang menjadi ruwetnya ya. Nah ini ada video dari Bu Widya, katanya ibu online kita ya. Dia berstatement pernah bilang sama KDM atau Kang Deddy Mulyadi untuk hati-hati bang, karena ini jangan terlalu barbar, jangan terlalu arogan gitu. Nah kita lihat statement dari Bu Widya, kita akan lihat selengkapnya. Saya jujur aja ya, tetap kita membela kebenaran ya kan. Karena apa saya kemarin berselisih paham lah, itu terlalu arogan. Nah, kan? Aku udah ingatkan hati-hati. Ya emang kamu siapa katanya. Ya saya penganalisa. Ya penganalisa bro. Karena saya banyak tahu masalahnya gitu. Nah ini Tuan Takur ini kan dia mempersiapkan strategi mau cuci tangan. Nah, ingat dia kobokan itu hilang selama ini ya. Dia baru ada kobokan mau cuci tangan ya, bau-bau yang di tangan tuh mau dicuci, kuman-kuman ya kan begitu bro. Ya ada orang mau cuci tangan itu beribu cara. Ya, kita yang sehat, yang menuntut keadilan itu beribu akal. Nah kan Bu Widya juga udah pernah mengingatkan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk tidak arogan gitu. Tapi ya memang gimana lagi, karena
kasus ini kalau nggak arogan juga nggak akan bisa up gitu ya, nggak akan bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu. Lanjut. Yang lucu lagi, saya kan menyimak Polda Metro Jaya menerima laporan atas kuasa dari yang namanya AF ya dan Rudiana. Nah, kan aku udah bilang dulu, kalau mau citra polisi, hey, mau cemerlang kembali katanya, siapkan. Cepat Anda itu melaporkan ke yang namanya Mabes Polri. Yap. Ya kan, ingat itu kata-kata itu. Jangan dianggap remeh. Makanya dia menghilang kan beberapa minggu. Nah benar sih, Aep kan emang menghilang beberapa minggu dan tahu-tahu dia bertemu dengan Bang Fitra dan menyatakan Bang Fitra sebagai kuasa hukum dan melaporkan Didi dan Deddy Mulyadi dengan dakwaan kasus pemberitaan hoax ya. Gimana menurut kalian tentang Bu Widya? Apakah dia memang benar? Apakah dia memang tahu semuanya? Dan gimana komentar kalian tentang Bang Firdaus yang masuk di kubu Kang Deddy Mulyadi atau di kubu Farhad Abbas dan Bang Otto? Ini akan jadi seru. Karena satu ada Bang Fitra yang sempat arogan juga kan. Nah di sini ada yang lebih arogan lagi gitu. Ada yang lebih barbar lagi yaitu Bang Firdaus. Tapi dengan ceplas-ceplosnya dia itu benar. Oke, jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.